Aulia Salati. Saya Dias Kusma Nur Aini. Dan saya Nila Aprilia Putri dari sekolah dari SMA Negeri 1 Kaliwungu. Di sini kami sedang berada di peternakan Bapak Haji Sasman yang berada di Kaliwungu, khususnya di Desa Kuangsan, untuk membuat tugas ujian praktek sosiologi. Bagaimana kondisi usaha peternakan sapi Bapak saat ini? ya cukup lumayan lah, bertahan sampai 32 tahun sampai sekarang, mulai tahun 1990 sampai sekarang sudah ada 33 tahun berjalan. Itu kira-kira strateginya bagaimana Pak? Kok bisa lama sekali bertahan? Nah, saya kan sebagian ya penggemukan itu ada yang sana penggemukan, yang ini kan keluar masuk ya. Keluar masuk itu kan bisa berjalan terus, makanya kalau ini dapat untung untuk membiayai perhari-harinya, untuk membayari karyawan ini sampai 9 orang gitu. 100.000 per orang per hari, 900 hampir 1 juta, sama lain-lain, misalnya makan, es, apa rokok sampai 1 juta. Nah, ini untuk pakan sapinya ini Bapak ada distributor yang menyetor ke sini atau bagaimana? Ada sebagian yang penggemukan ampas tahu, ampas tempe, bukan ampas tahu, ampas tempe, seharinya itu sampai 120 sampai 1 tahun itu bisa masuk 43 juta. Itu yang penggemukan. Kalau yang sini kan keluar masuk, cuman rumput-rumput biasa. Rumputnya pakai mesin rumputnya. Terus kan sapi kan ada kotorannya toh Pak, biasanya dibuat apa? Kotorannya sebenarnya bisa bikin kompos untuk, atau itu kompos untuk menyalakan api bisa. Cuman kalau di sini kurang pas. Kalau di gunung kan jauh, istilahnya pakai api untuk masak-masak. Jadi sebenarnya bisa, cuman kalau di sini kurang main. Misalnya banyak gas daripada semrawut lah, mendingan gas aja kan lumayan daripada ini kan membuat bak-bak. Kalau modalnya kan banyak, bisa untuk listrik juga, untuk listrik bisa, cuman modalnya terlalu banyak, jadi makanya ya tidak ada yang urus sih. Selama 32 tahun itu kira-kira ada kendala apa saja? Ya biasa, yang ini namanya bakul kan, kadang-kadang ya ada susahnya, ya ada senangnya. Kalau susah pada waktu COVID itu kemarin, hampir orangnya yang mau mati, malahan bukan sapinya. Sapi sampai 30 sampai 180 ekor itu semua pada sakit COVID 2022. Semua pada sakit. Yang satu dipotong, misalnya harganya 24 juta dipotong, paling dikasihkan bakul potong itu 4 juta. Kerugian udah 20 juta kerugian. Itu enggak seberapa, sampai 9 ekor saya pernah kena itu lah. Cuman kalau lainnya itu bisa terus berdiri sehat, sih enggak apa-apa, senang-senang saja. Cuman enggak bisa berdiri, malah yang satu dipotong, yang lainnya yuk
malah nemen-nemen kabeh. Tapi akhirnya memang mukjizat dari Allah itu bisa diatasi. Dikasih minum itu kunir sama gula merah, gula Jawa. Terus yang kaki-kakinya itu kan semua do bengkak-bengkak, lecet, terus itu disemprot pakai parmolin. Parmolinnya saya beli 2 juta, kunirnya 1 juta, gula merahnya 1 juta. Alhamdulillah niku semua pada sehat, aras. Baru begitu dikasih minum gula merah sama kunir, 4 hari itu semua bisa bangkit semua, bisa sehat semua, makan. Terus akhirnya itu itulah satu retrek itu bisa habis rumputnya. Tadinya enggak mau makan, tadinya sakit masalahnya, sakit pas PKM PPKM. mulut kaki. Nah. Terus selama 32 tahun ini Bapak pernah mendapatkan omset tertinggi itu berapa? Iya, sampai 600 juta. 600 juta pernah 740. Itu selama setahun, Pak? Setahun. Omset setahun. Kalau yang terendah? Misalnya paling 125. Itu kotor omset? Bersih, udah bersih. Udah bersih. Oh. Kalau saya kan pas kebetulan banyak pelanggan, misalnya besar pas Idul Adha kan banyak yang beli di sini. Iya. Sampai UNES, Undip, sekolah-sekolah dari Jakarta sampai 4 truk Jakarta, ya istilahnya Bintaro, terus Lenteng Agung, sampai 4 truk 40 ekor. Kalau kemarin UNES itu ambil 12. Dulu waktu masarnya ke masyarakat gimana Pak? Ada tantangannya enggak? Masyarakat itu kan kalau di sini kan lebih dulu aku, cuman kan kebanyakan itu paling ya bersandalah mungkin gitu untuk masyarakat sini. Pak Salman ini kotorannya, baunya sampai sini, kalau mau barip aja, kalau mau makan, mau mutah, bilang gitu. Akhirnya saya guruni aja. Alhamdulillah kalau situ masih merasakan bau itu kan alhamdulillah sebenarnya. Berarti di situ masih hidup aku, masih senang hidup. Lagi tak guruni aja. Nggak pikir panik-panik, cuman kan kalau korban, saya misalnya korban 2 ekor, situ kampung saya urusi semua. 1998 itu kan 90. di Indonesia, Nah. di Indonesia itu ada krisis ekonomi gitu Pak. Ini Pak Sasman bisa bertahan sampai segini, terus menghadapi krisis itu ada pengaruhnya terhadap peternakan ini? Kalau sapi kan yang Pak Harto itu, krisis Pak Harto itu. kelihatan tidak ada, cuman tinggal rasanya orang mau korban tidak usah, malah kebenaran kalau susah sedih dia mau korban malah dilancari rezekinya. Terus nanti kalau di pasar itu kan banyak pesaing ya Pak. Banyak Terus pesaing. iya. Terus bagaimana agar peternakan Pak Sasman ini bisa terus mengoyak target gitu loh Pak. Ya. Target penjualan. Ini rezeki kan diatur karo sing kuwasa, sudah diatur sama yang kuasa. Makanya jangan patah semangat, harus berjalan mulus lah. Pokoknya pantang mundur, berjalan terus. Biasanya kolaannya di mana? Kulaan di pasar Bang Sri Jepara, terus Keling juga Jepara, kadang Wirosari, Grobogan. Dulu awal-awal mulai usaha itu dari modal berapa Pak? Ya modal mantep gue asal ini ya anak asli ini tidak punya modal aslinya. Saya nyupir, kerjanya nyupir, terus lihat-lihat orang jualan, terus aku ikut, aku beliin
orang-orang itu akhirnya sering-sering diajak terus aku ambil bank 1.500.000 yang saya anggunkan itu surat rumah tanah. Dapatkan 5 ekor, satu ekornya 300.000. Akhirnya 5 ekor itu yang 3 tak titip ke orang, istilahnya gaduh lah, tak titip ke orang, yang 2 saya jual, pokoknya agar habis 1 jual. Yang saya jual 4 itu sudah nutup modal. Yang 1 kan istilahnya untungnya batine. Kemarin dulu tahun 2000 Awal-awal gitu ya, Pak. 2003 93 bukan 2093 awal-awal pertama. 90 mulai bakul cilik-cilikan, akhirnya tahun 2003 itu sudah saya dapat itu tanah depan itu 2.500.000 tanah depan itu tak beli pas saya bakul itu. Terus rumahnya saya beli 5 juta lah. Kalau sekarang rumahnya aja ratusan juta, tanahnya miliaran sekarang. Ya antar istilahnya rezeki lah, tidak bisa harus dipungkiri. Misalnya tidak bisa tertukar sama siapapun. Memang itu kehendaknya Allah. Jadi pokoknya bakul itu harusnya temen jujur, itu bisa jalan terus. Pas Idul Adha belum dapat modal, saya pinjam Kartama 1 miliar. Mantap, 1 miliar itu dulu kan dapat 100 ekor. Jualnya udah akhirnya ya itu melanjut besar, tinggi lah, lumayan. Adanya menang mantap. Ya sampai sekarang ini ya sudah lumayan. Omset itu udah miliaran. Sawah udah 4 peta, kebun, rumah. Berarti hasil usahanya ini Bapak investasikan di sawah, tanah, gitu. Tanah. Mobil, tanah lumayan banyak. Puluhan sertifikat, tanah Darupono, tanah Bujo, sama-sama Bujo, sama-sama Mijen. Itu istilahnya aslinya ini kan sharing, bukan saya ditanyai. Kalau situ istilah pegebang ya memang lain istilah jawabannya, biar aku dapat peluang bisa utang banknya, makanya dilebih-lebihkan omongnya. Kalau bank kan gitu, bakul minyak itu dreamnya ada berapa dream aja, padahal enggak pernah bakul minyak. Itu kalau mau utang bank, misalnya gini kan sharing sama anak-anak sekolah ini, ditanyai apa adanya, memang segitu. Ini untuk proses pemasarannya ini kan Pak Saseman dipasarkan ke pasar-pasar gitu, atau ada cara lain? Yang ada ke pasar, ada yang orangnya mau beli datang sini. Terus nanti kalau besaran kan banyak yang dikembaliin ke saya. Misalnya dia ambil ke saya 15 juta, terus dia kan ngopeni paling 5 bulan, 6 bulan. Tak beli 20 juta, 5 juta kan dia untungnya segitu. Akhirnya tak beli segitu lah. Terus ya namanya rezeki, walaupun toh kelihatannya mahal, tapi kan saya masih untung. Cuman hanyalah 2 juta, 2,5 atau 1 juta kan bisa untung. Saya kan enggak ngopeni, enggak miara. Cara istilah bakul itu gampang, yang penting jujuran. Sapi satu pun kalau besaran
bisa berlipat-lipat. Misalnya ini sapi tak jual 20 juta, uangnya tak minta, sapi tak pelihara sampai sekian hari ya. Terus uangnya tak beliin sapi lagi, terus tak jual lagi. Jadi sapi misalnya sapi 5 ini punya orang semua, tapi kan saya udah ambil untungnya. Jadi kalau besaran itu kebiasaan kontan, misalnya kok 22 juta, wes bayar 21.500 tidak apa-apa, tapi bayar langsung bisa. Jadi percepatan pembayaran jelas. Kalau sininya kan bisa untuk apa itu beli lagi lah, bisa beli lagi. Terus ini kita sharing dari tadi itu sepertinya cara marketingnya Pak Sasman itu baik sekali gitu loh Pak, sampai sukses gini. Itu dulu Pak Sasman belajar penjualan atau emang belajar dari otodidak gitu Pak? Namanya bakul tuh ya, namanya bakul pokoknya ya apa seadanya aja. Berarti Jualan. ngikutin alurnya aja ya Pak? Oke. Ngikutin alurnya. Terus Pak Sasman ada saran atau apa gitu buat anak-anak muda sekarang biar kayak mantep mau mulai usaha kayak Pak Sasman dulu ya, atau gimana? Tapi kelihatan sekarang kok sukar masalah peternakan. Iya. Orang itu cara istilahnya jaga gengsi. Sebenarnya sapi itu benar-benar lumayan banyak. Itu seperti yang itu, 1 tahun misalnya 20 juta, 1 tahun bisa jual istilah misalnya 30 bisa sampai 40. Jadi 1 ekor itu 10 jutaan dapat itu semua sapi. Yang gede itu yang merah itu tawar 43 juta itu, yang gede merah nomor 2 itu 43 juta. Itu tadinya beli 10 juta tapi udah 3 tahun. Yang tahun kemarin baru 2 tahun ditawar 25, kan sudah untung 15 juta. 15. Enggak boleh juga. Terus sekarang ditawar 43 juta juga enggak boleh. Kalau bisa mungkin minta ya 1 juta atau berapa, saya enggak ngerti. Punya anak pria dulu. Berarti ini usahanya diturun temurun atau? Ya turun temurun. Anak saya kan belum ngerti wong anak saya usaha sapi anak niku belum lahir kok. Berantunya belum lahir. Terus ini nanti yang nerusin usahanya Ya mungkin anak. Mungkin anak. Terima kasih banyak Pak atas wawancaranya hari ini, atas waktunya Pak Sasman juga. Sudah mau direpotkan. Iya. Sudah Sama-sama. mau membantu tugas kami. Ya. Untuk permudahan apa itu? Kelulusan untuk Kelulusan. ujian Iya. kelulusan. Iya. Monggo,